Salam entrepreneur. Saudara-saudara sekalian, salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita sedang berada dalam satu masa yang walaupun terasa mengancam, namun di pihak lain membukakan sebuah peluang luar biasa. Once in a lifetime. Sensitivitas kita menyadarkan bahwa saat ini kita sedang berada di persimpangan jalan. Kita bisa memilih apakah kita akan kembali ke masa lalu, ataukah kita memilih untuk hidup di masa depan. Di depan kita ini akan ada situasi yang sama sekali berbeda dengan situasi sebelum pandemi. Pandemi telah memaksa orang untuk melakukan hal-hal baru yang ia enggan lakukan di masa lampau. Hal-hal yang mungkin lebih efektif, hal-hal yang mungkin lebih efisien, namun belum tentu kita sukai. Nah, di masa depan, mungkin kita tidak akan harus menginvestasikan uang untuk kendaraan pribadi seperti dulu. Di masa depan, kita mungkin tidak memerlukan lagi travel yang mahal untuk mengadakan meeting. Di masa mendatang, kita mungkin tidak lagi membutuhkan banyak ruangan. Tapi di masa mendatang, mungkin teknologi informasi akan menghadirkan pengalaman komunikasi yang makin mendekati pertemuan fisik. Saudara-saudara sekalian, kemungkinan demi kemungkinan akan muncul tiap-tiap hari seiring dengan perubahan tatanan kehidupan yang berbeda dari dulu. Begawan ekonomi Peter Drucker mengatakan bahwa the best way to predict the future is to create it. Entrepreneurship adalah bisnis untuk yang bukan hanya sekedar mengerjakan apa yang sudah disadari orang, apa yang ia inginkan saja, melainkan untuk menciptakan masa depan yang belum terpikirkan orang sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah dunia entrepreneur. Saudara sekalian, di masa mendatang mahasiswa akan belajar untuk menjadi para problem solvers yang adalah para robot builders. Mereka adalah orang-orang kreatif yang diperlengkapi dengan teknologi. Pendidikan di masa mendatang memang masih membutuhkan pembentukan logika, critical thinking, dan creativity. Namun mereka tidak akan lagi menghafalkan hal-hal yang terlalu umum. Sebab materi perkuliahan hampir semuanya ada di internet saat ini. Dan makin lama tentunya akan makin terakumulasi di sana. Sehingga yang mereka perlu belajar adalah bagaimana memanfaatkannya. Mereka belajar untuk mengkonstruksi solusi dengan bantuan robot yang mereka bangun, terdiri dari internet dan gadget. Nah, semuanya ini sangat dimungkinkan dengan perkembangan teknologi, artificial intelligence, dan big data yang kita miliki saat ini. Saudara-saudara sekalian, selamat datang dalam dunia baru yang mungkin 1-2 dekade lalu masih dianggap sebagai dunia science fiction. Dunia itu sebentar lagi akan menjadi kenyataan sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya ada beberapa fokus baru dalam pengembangan Universitas Ciputra di masa mendatang. Nah, berikut ini adalah kelima fokus Universitas Ciputra di masa mendatang. Yang pertama, fokus entrepreneurship dan entrepreneurship education di Universitas Ciputra akan semakin dikembangkan dengan mengadakan riset dalam topik situasi bisnis dalam masa dan setelah pandemi. Perubahan situasi akan membawa perubahan lifestyle. Ini pada akhirnya akan mengarah pada perubahan bisnis dan juga cara berbisnis. Kami memahami ini sebagai sebuah opportunity baru yang akan dikerjakan oleh para alumni Universitas Ciputra. Fokus yang kedua adalah tentang kemampuan lulusan Universitas Ciputra untuk menguasai penerapan teknologi informasi. Kemampuan ini diharapkan dimiliki oleh semua lulusan dari semua program studi, yang sering disebut sebagai computational thinking dan cara berpikir coding akan diajarkan sebagai mata kuliah wajib bagi seluruh program studi. Fokus yang ketiga adalah kesesuaian antara materi pengajaran dan keterampilan di program studi dengan kebutuhan nyata di dunia kerja. Universitas Ciputra dengan support dari Grup Ciputra akan memperluas lagi hubungan dengan dunia industri, baik sebagai tempat magang, tempat berkarya, maupun partner Universitas Ciputra di bidang pelatihan dan penelitian.
Universitas Ciputra akan menyediakan banyak pilihan micro credentials yang berupa last mile training. Ini adalah berbagai keahlian spesifik yang bisa dipilih oleh para mahasiswa di tahun-tahun terakhir perkuliahannya, disesuaikan dengan pilihan bidang kerja atau bisnis yang ia minati. Saudara sekalian, fokus keempat adalah untuk berkiprah di tataran global. Sejak tahun 2017 lalu, Universitas Ciputra sudah terakreditasi A. Nah, ini menunjukkan bahwa secara nasional, Universitas Ciputra sudah diakui kualitasnya. Peringkat Universitas Ciputra secara nasional, gabungan antara seluruh perguruan tinggi negeri dan seluruh perguruan tinggi swasta sudah meningkat dari peringkat 72 di tahun lalu menjadi peringkat 55 tahun ini. Oleh sebab itu, Universitas Ciputra ingin mulai merambah ke tataran global. Selain mengerjakan akreditasi tingkat internasional, saat ini Universitas Ciputra bekerja dengan mengefektifkan partnership yang sudah ada dengan berbagai institusi pendidikan di luar negeri. Nah, fokus yang kelima adalah usaha untuk bertransformasi menjadi organisasi penyelenggara pendidikan tinggi dengan paradigma baru. Sebagai partner dunia industri, partner bagi orang yang ingin mengembangkan dirinya, partner bagi para orang tua dalam mempersiapkan anak-anaknya. Mengerjakan usaha-usaha no-nonsense yang tidak artifisial, yang benar-benar bermanfaat dan diakui oleh masyarakat luas. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah kelima hal yang akan kami lakukan dan kiranya akan bermanfaat bagi para mahasiswa, para orang tua, dan masyarakat pada umumnya. Saudara sekalian, marilah bergabung bersama Universitas Ciputra untuk ikut membangun Indonesia dan dunia di masa depan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Salam Amerika.